Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selvi Wulandari, SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hairun. Saya salah satu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kelas. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah manajemen kelas ini merupakan mata kuliah keahlian atau MKK yang bertujuan untuk memahami manajemen kelas di sekolah dasar. Terdapat 3 hal yang menjadi tujuan umum dari perkuliahan, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar manajemen kelas di sekolah dasar. Yang kedua, mahasiswa dapat merancang manajemen kelas di sekolah dasar. Yang terakhir, mahasiswa dapat menemukan model manajemen kelas di sekolah dasar. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mahasiswa diharapkan menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar dengan keanekaragaman budaya, panduan agama, dan kepercayaan sehingga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab. Dalam mata kuliah manajemen kelas ini, terdapat 9 kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar pengelolaan kelas. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai prinsip pengelolaan kelas. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan dan menganalisis pendekatan dalam manajemen kelas. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu membedakan dan menganalisis pengelolaan lingkungan belajar. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan ruang kelas. Sub CPMK ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan pembinaan disiplin dan perilaku anak. Sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu menguraikan penciptaan iklim kelas. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu menyebutkan dan menerapkan hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Sub CPMK ke-9, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan model pengelolaan kelas di sekolah dasar. Kemudian model pembelajaran dalam mata kuliah ini, mata kuliah manajemen kelas, saya menggunakan model pembelajaran case method, yaitu model pembelajaran studi kasus, di mana diberikan satu kasus kepada mahasiswa, kemudian akan dibahas dalam kelompok-kelompok kecil. Bahasannya itu untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut. Kemudian sistem penilaian. Sistem penilaian ini memiliki 5 komponen penilaian. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 15%. Yang kedua, tugas. Bobotnya 20% dari total nilai akhir. Yang ketiga, ujian tengah semester. Penilaian ini, ujian tengah semester ini dilakukan biasanya di pertemuan ke-8 dengan bobot penilaian 30% dari bobot nilai akhir. Yang keempat, UAS, di mana penilaian terakhir ini adalah di UAS dengan bobot penilaian 35% dari bobot nilai akhir. Juga ada nilai tambahan, di mana dalam nilai tambahan ini akan diberikan kepada mahasiswa yang memiliki hak untuk mendapatkan nilai tambahan jika mahasiswa tersebut memiliki disiplin yang tinggi, kemudian aktif dalam pembelajaran, kemudian nilai juga memang masuk dalam kriteria yang ada. Selanjutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran tatap muka untuk mata kuliah manajemen kelas. Berikut video pembelajarannya.
pembelajaran atau perkuliahan kita, yaitu mata kuliah manajemen pendidikan. Oh ya, Keti, hari ini siapa yang kita masuk? Zainal Estamela sakit, Ibu. Oh, Zainal. Mari kita doakan semoga Zainal segera sembuh agar bisa bergabung kembali bersama kita di ruang kelas ini ya. Minggu yang lalu kita sudah pertemuan pertama ya. Ada yang masih ingat apa itu pengertian manajemen? Baik, Bu. Ya, silakan. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan egre berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja manajer yang artinya menangani. Ya, betul. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan egre berarti melakukan. Kemudian di apa ya? Apa itu? Kalau dari bahasa Latin kemudian bukan disalin ya, tapi diinikan ke bahasa Inggris ya. Dialih bahasakan ke bahasa Inggris, digabung menjadi kata kerja manager atau menangani. Manager kan menangani, kemudian apa lagi sih? Manage itu mengatur, menangani, mengelola, bisa juga ya. Ya. Oke, jadi pengertian manajemen. Kemudian minggu lalu juga kita ada membahas tentang tujuan manajemen kelas. Ada yang bisa ingatkan kembali? Silakan Adek. Tujuan manajemen kelas tidak terlepas dari menciptakan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif dan juga aktif. Oh ya, jadi manajemen kelas itu adalah suatu kondisi di mana dalam ruang pembelajaran tersebut, dalam ruang kelas tersebut terdapat kondisi yang sangat kondusif untuk mendukungnya atau terciptanya proses pembelajaran. Kurang lebih seperti itu ya. Sudah jelas semua ya? Ya. Kemudian materi yang selanjutnya minggu lalu itu tujuan, sudah ya? Sudah. Pengertian manajemen kelas. Ada yang masih ingat? Ya, silakan Meli. Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas agar tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Boleh ditulis supaya lebih, karena terlalu panjang ya. Mungkin teman-teman juga lebih ini. Tulis saja silakan, tidak apa-apa. Tulis saja di papan Meli supaya nanti teman bisa membaca sehingga bisa mengingat kembali materi yang minggu lalu ya. Ya. By the way, apa kabar kalian semua? Sampai dulu dengan kabar kalian? Alhamdulillah, baik, Ibu. Oh baik. Siti Dahlia, apa kabar? Baik, Bu. Ini baru lihat Anda. Berarti ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Kita baca bersama-sama. Bisa terlihat tulisannya? Oh iya, jelas sekali di sini. Mari ditulis nih, pengendalian, ya. Pengendalian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran Yang dilakukan oleh guru apa saya? Yang dilakukan itu di kelas dilakukan oleh guru baca agar tujuan pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Terima kasih Mbak Meli. Ya, di sini manajemen kelas adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas agar tetap tercapainya tujuan pembelajaran. Bisa dipahami ya? Iya. Itu materi yang minggu lalu. Tutupnya tidak? Oh iya. Oke.
ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu dari kita akan masuk di sub CPMP yang pertama, yaitu bahwa mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar pengelolaan kelas. Kemudian sub CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan berbagai prinsip pengelolaan kelas. Baiklah, untuk yang pertama kita akan pada keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama rasionalnya dari pengelolaan, kemudian pengertian, tujuan, prinsip, komponen, dan hal-hal yang harus dihindari dari keterampilan mengelola kelas. Yang pertama rasional. Ada yang sudah tahu apa itu rasional? Rasional itu kan lebih kepada cara berpikir ya. Rasionalnya berarti ada yang bisa lebih menginginkan apa itu rasional? Rasional. Ada yang tahu? Rasionalnya itu lebih kepada cara berpikir. Ada yang bisa menjelaskan lebih supaya teman-teman yang mungkin bisa lebih mengerti? Rasional. Ya? Ya, betul, pemikiran. Berarti udah ini ya. Di situ bahwa pembelajaran yang efektif terjadi pada kelas yang dikelola secara efektif. Berarti secara rasionalnya, secara logikanya, pemikirannya bahwa ketika kelas itu efektif, kondusif untuk terjadinya sebuah proses pembelajaran, maka pembelajaran tersebut akan menghasilkan juga pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian tidak ada pendekatan pembelajaran yang baik jika tidak disertai pengelolaan kelas yang baik. Betul, ada yang bisa menjelaskan apa maksud kata-kata ini? Bahwa ada yang bisa membantu ibu untuk merasionalkan lagi kata-kata ini. Tidak ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu kan ada banyak ya. Jadi untuk bisa dilakukan pendekatan pembelajaran mau pakai yang cara apa, itu kita harus punya pengelolaan dulu ya, perencanaan pengelolaan kelas seperti apa yang baik pastinya kan. Kemudian kita dari yang tadi dari rasional itu sudah mengerti semua? Sudah. Kita lanjut pada pengertian ya. Pengertian dari keterampilan mengelola kelas. Di situ ada dua, yaitu keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Bisa dipahami kalimat ini? Keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Jadi dalam kelas itu harus diciptakan kondisi belajar mengajar yang optimal. Dalam artian optimal itu berarti lebih maksimal, lebih baik lagi, supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai kalau kondisi pembelajarannya sudah optimal. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kita lanjut yang kedua. Keterampilan mengendalikan kondisi belajar yang optimal apabila terdapat gangguan dalam pembelajaran. Tidak hanya memelihara kondisi belajar, tapi juga bisa menghandle atau mengatasi apabila terdapat gangguan dalam pembelajaran. Ada yang tahu gangguan dalam pembelajaran itu apa sih contohnya? Ya, silakan Bapak. Di saat pembelajaran ada teman-teman kelas yang ribut, itu juga mengganggu proses belajar mengajar kita pada saat
Ya, betul sekali. Jadi ketika contohnya sekarang kita dalam kelas melaksanakan proses pembelajaran, proses perkuliahan, itu bisa jadi teman-teman yang di depan kelas atau di kelas sebelah, mereka sedang bersenda gurau, mereka tertawa besar-besar sehingga suaranya itu cukup mengganggu kita yang dalam kelas. Oke, semua sudah bisa dipahami? Sudah memahami ini? Baik, kita lanjut kepada tujuan. Ada dua tujuan di sini, yaitu bagi siswa dan bagi guru. Saya belum jelaskan nanti tujuannya bagi siswa dan guru, karena nanti sebentar setelah saya selesai membacakan ini, kita bagi diskusi kecil-kecilan, kita bagi dalam 3 kelompok ya, ada 3 pertanyaan. Nanti kita supaya lebih, mungkin karena ini kan sudah jam-jamnya siang dan jam mengantuk, jadi kita harus apa ya? Kalau hanya itu yang bicara, nanti kan semakin tambah ngantuk ya. Tapi kalau kita diskusikan, insya Allah nanti yang ngantuk-ngantuk bisa hilang, jadi supaya pembelajaran lebih kondusif lagi, lebih optimal lagi ya. Jadi tujuan bagi siswa dan tujuan bagi guru. Kemudian juga sini ada prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kedua, ada tantangan. Ketiga, bervariasi. Keempat, keluasan. Kelima, penekanan pada hal-hal positif. Keenam, penanaman disiplin diri. Jadi kalau suatu kesalahan diusahakan untuk menggunakan kata-kata yang sopan. Kemudian juga di sini seorang guru juga harus menghindari ocehan atau ejekan yang berpanjangan. Ya, ini masih berkaitan dengan yang nomor 2 tadi ya. Jadi jangan berbicara kasar, kemudian ocehan itu bahasa baku ya. Ocehan. Ya. Ya, ocehan itu bahasa baku. Ocehan itu kan berbicara ya, itu kan ocehan atau ejekan yang berpanjangan. Kemudian yang terakhir, peringatan yang telah disepakati. Dari 4 poin ini bisa dipahami? Bisa. Jadi kita lanjut kepada memberi penguatan. Jadi penguatan dapat digunakan untuk mengatasi siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan belajar mengajar atau mengganggu temannya. Jadi di dalam setiap kelas bukan tidak mungkin ada siswa yang hobinya memang dia kurang bisa fokus ke materi pelajaran, kemudian dia mengganggu teman yang lain. Bisa jadi kalau anak-anak SD biasanya sekolah yang melempar kertas, melempar apa, yang niatnya untuk mengajak temannya bermain. Jadi di sini seorang guru dituntut untuk bisa mengatasi kondisi tersebut. Jadi siswa itu didekati, kemudian diajak bicara yang baik-baik, bicara yang sopan agar siswa tersebut mau mengerti dan mau kembali fokus kepada proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Ini tadi berkaitan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, memodifikasi tingkah laku. Ada 5 di situ. Yang pertama, perinci tingkah laku yang menimbulkan gangguan. Jadi seorang guru juga harus bisa melihat keadaan, melihat kondisi siswa-siswa atau siswa-siswa yang satu yang sukanya ngantuk-ngantuk, atau mungkin yang sukanya bermain, atau mungkin siswa yang suka bermain dengan cara berlari dalam kelas, atau ya melempar-lempar kertas. Dan juga kan siswa yang suka buat kapal terbang ya, kapal atau ya kapal terbang itu pesawat gitu ya, udah ada kasih itu kan, dilempar begitu kan dengan temannya, dengan maksud untuk maksudnya itu untuk bermain, karena memang dia suka bermain begitu. Jadi seorang guru kan harus bisa ya, guru harus bisa memahami kondisinya dengan cara bicara baik-baik yang pastinya kepada siswa agar siswa itu kembali fokus, kembali mau belajar.
Memilih norma realistik untuk tingkah laku. Ya, seorang guru itu juga bisa menjadi seorang ahli psikolog ya. Karena seorang guru juga belajar dari proses pembelajaran itu sedikit banyak, dan dalam kelas itu guru akan bisa memahami, karena setiap hari kan daily activity ya, setiap hari dia bertemu dengan siswa. Kalau SD kan berkelas ya, jadi setiap hari itu pasti kan gurunya masuk dalam kelas, jadi lama-lama guru akan bisa memahami siswa itu. Iya, karakternya, sikapnya. Ada siswa yang suka tidur, ada yang siswa yang suka mengganggu, ada yang suka bermain, suka ada dalam kelas. Kemudian bekerja sama dengan orang tua, ini sangat penting. Jadi seorang guru bersinergi dengan orang tua, sama-sama untuk membina anak didiknya agar menjadi lebih baik lagi, agar pembelajaran optimal, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kemudian memvariasikan pola penguatan, ya ada banyak hal juga yang harus dilakukan ya. Pola penguatan juga ada berbagai macam cara. Kemudian yang kelima, memilih tingkah laku yang akan diperbaiki. Ya, dari tingkah laku yang kira-kira kurang baik tadi dari siswa itu, jadi seorang guru harus bisa apa? Ya, memperbaikinya. Ya, dengan cara yang tadi itu, siswanya diberitahu, kalau mungkin dia tidak bisa diberitahu secara langsung oleh guru, bisa minta bantuan orang tua atau guru BP, guru di sekolah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Ya, di sini ada juga pengelolaan kelompok, yaitu memperlancar tugas-tugas dan merealisasikan kelompok. Ini berhubungan dengan tugas-tugas ya. Kemudian tadi ini ada juga menemukan dan memecahkan tingkah masalah. Ya, di situ ada pengabaian yang direncanakan, campur tangan memenuhi syarat, mengawasi dari dekat, mengakui perasaan yang bukan negatif, sifat yang negatif ya. Hal-hal yang harus dihindari, yaitu campur tangan yang berlebihan, kelenyapan, ketidaktepatan memulai kegiatan, penyimpangan, bertele-tele dan pengulangan yang tidak perlu. Jadi ini hal-hal yang harus dihindari oleh seorang guru ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi materinya untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi ibu akan memberikan tugas ya. Tugas ini nanti terbagi dalam 3 kelompok. Ibu tulis dulu di papan tulis tugasnya, kemudian nanti baru kita bagi kelompoknya. Ya. Di sini, oke. Bisa ditulis ya. Tugasnya kelompok 1. Tugas pertama ini pasti ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 tugasnya tujuan keterampilan mengelola kelas. Ada 2 tujuannya ya, bagi siswa dan bagi guru ya. Tulisan ibu terbaca tidak di belakang? Baik. Kemudian kelompok 2 adalah prinsip keterampilan mengelola kelas. Tadi ibu sudah jelaskan di situ ada 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 prinsipnya. Ya,
optimal. Kondisi optimal. Yang kedua, pengembalian ke kondisi optimal. Baik, dari materi hari ini kita review sedikit, kita flashback lagi keterampilan mengolah kelas. Di situ ada pengertiannya, ada pengertian keterampilan mengelola kelas. Kemudian sudah ada tujuannya bagi siswa dan guru, ada 6 prinsipnya, ada komponennya, ada 2 yang besar, penciptaan kondisi optimal, kemudian pengembalian ke kondisi optimal, dan hal-hal yang harus dihindari oleh seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi materi hari ini semua sudah bisa dipahami? Bisa. Baik, materi hari ini sampai di sini. Tadi kita sudah merangkum kembali materi hari ini. Kemudian di situ ada tugas untuk 3 kelompok. Jadi Ibu minta kalian berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Jadi yang menyebutkan angka 1 berarti adalah kelompok 1, angka 2 kelompok 2, angka 3 kelompok 3. Silakan belajar adik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, berarti ya sesuai yang tadi Ibu jelaskan bahwa yang menyebutkan angka 1 merupakan kelompok 1. Di sini ada soalnya, yaitu tujuan penampilan mengelola kelas bagi siswa dan guru. Yang kelompok 2, prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas, siswa ada 6 prinsip tadi ya. Dijelaskan ya, ini tugas individu ya. Tugas individu jadi masing-masing, nanti buat tugas minggu depan kumpul. Yang ketiga, komponen keterampilan mengelola kelas, ada 2 besarnya, itu penciptaan kondisi optimal dan pengembalian ke kondisi optimal. Jadi nanti tugasnya karena cuma sedikit, ditulis tangan saja ya. Di kertas mobil bergaris. Nanti minggu depan jangan lupa nama MPM. Kalau bisa tulisnya rapi ya supaya enak kita ya bisa info membacanya ya. Jadi hari ini cukup sampai di sini proses pembelajaran kita. Kita akhiri dengan berdoa. Ibu pimpin doanya ya. Ya, berdoa mulai. Selesai. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Insya Allah kita selalu dalam kondisi sehat. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali di ruangan yang sama, jam yang sama. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran di kelas saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan ucap dan sikap. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.